Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, kelas 2 subtema 4 pembelajaran 4. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, di sini pembelajaran yang kemarin ya, kita sudah belajar tentang permainan ayunan. Nah, di sini Benny dan teman-temannya akan bermain permainan yang lain di taman kota. Nah, kira-kira permainan apa yang akan dimainkan Benny dan teman-temannya? Sekarang anak-anak bisa simak gambar berikut. Nah, di sini ada gambar permainan ya, anak-anak. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu ini permainan apa? Ya, betul sekali, ini adalah permainan perosotan dan mandi bola. Di sini Benny dan teman-temannya sedang bermain. Nah, sekarang anak-anak simak cerita dari permainan bermain perosotan ini. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji warna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, ini adalah cerita bermain perosotan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks percakapan atau isi teks bacaan yang tadi ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Benny? Nah, dari cerita yang tadi, apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain perosotan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya, betul sekali, yang ada di dalam kolam itu ada Udin dan Dayu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Nah, kira-kira dari anak-anak jika bermain perosotan bagaimana perasaannya? Ya, tentunya pasti perasaannya sangat gembira atau sangat senang. Pertanyaan yang keempat, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Ya, tadi yang bersiap-siap melakukan perosotan di dalam cerita yang tadi ada Siti dan Edo. Pertanyaan yang terakhir, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Nah, tadi ada bola berwarna, ada perosotan, ada tangga, dan ada tali jaring. Nah, sekarang di sini kita akan mengamati benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Di
tempat main perosotan. Nah, yang pertama tadi ada bola. Nah, sekarang kita akan cari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat, warnanya bermacam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Nah, nanti tergantung bola yang anak-anak amati. Selanjutnya terbuat dari plastik. Nah, bola ini yang terdapat di perosotan tadi itu bolanya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Nah, ini adalah ciri-ciri bola yang kita amati yang ada di tempat bermain tadi. Selanjutnya ada perosotan. Nah, perosotan ini ciri-cirinya yang pertama, warnanya juga bermacam-macam ya. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Nanti tergantung juga perosotan yang anak-anak amati. Nanti bisa ada warna hitam misalnya atau yang lain-lain. Ciri yang kedua, terbuat dari plastik, besi, ataupun papan. Nah, perosotan ini ada yang terbuat dari plastik, dari besi, dan juga nanti ada yang terbuat dari papan atau kayu. Tergantung nanti perosotan yang anak-anak amati. Yang ketiga, kegunaannya untuk bermain dan juga termasuk dalam benda padat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perosotan. Nanti anak-anak bisa cari ciri-ciri yang lain dari perosotan ini. Nah, selanjutnya tadi ada tali jaring. Nah, ini ciri-cirinya, warnanya juga bermacam-macam ya. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Tergantung nanti tali yang anak-anak amati. Biasanya ini kegunaannya adalah untuk menjaga anak-anak nanti ketika jatuh bermain perosotan. Ciri yang kedua, terbuat dari tali. Ciri yang ketiga, bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk juga ke dalam benda padat. Nah, setelah itu yang terakhir di sini ada tangga. Nah, ini ya gambar tangga perosotannya ini. Ciri-cirinya yaitu warnanya juga bermacam-macam, ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Gantung juga nanti tangga perosotan yang anak-anak amati. Setelah itu ciri yang kedua, terbuat dari besi. Ya, ini tangganya ini ya, maksudnya ini terbuat dari besi, bentuknya persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan dan juga termasuk ke dalam benda padat. Nah, itu tadi ciri-ciri benda yang ada di dalam permainan perosotan. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan mana di antara gambar ini yang termasuk benda padat. Nah, di sini yang pertama ada gambar bola. Nah, bola ini termasuk benda padat kalau di dalamnya itu benda gas. Sedangkan gambar yang kedua di sini ada perosotan ya. Perosotan ini juga termasuk benda padat. Setelah itu gambar yang ketiga ada oli. Nah, oli ini ya termasuk benda cair, bukan benda padat. Terus gambar yang keempat ada tangga. Nah, tangga ini termasuk benda padat. Setelah itu ada gambar papan kayu. Nah, papan kayu ini juga termasuk benda padat. Nah, setelah itu ada minyak rambut. Nah, minyak rambut ini benda cair ya anak-anak. Setelah itu selanjutnya ada gambar ayunan. Nah, ayunan ini juga termasuk benda padat. Selanjutnya ada gambar sabun cair. Ya, tempatnya ini benda padat tapi sabun cairnya ini adalah benda cair. Setelah itu ada gambar air di dalam kantong plastik. Ya, ini termasuk benda cair. Setelah itu ada jaring yang terbuat dari tali. Ya, ini termasuk benda padat. Setelah itu ada minyak. Nah, minyak di dalam botol ya. Yang ditanya ini minyaknya, berarti ini termasuk benda cair. Setelah itu yang terakhir ada pasir. Nah, pasir ini juga termasuk benda padat. Ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Tanya Benny kepada ibu gurunya. Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni.
Nah, sekarang anak-anak buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami. Tunjukkan untuk orang tuamu. Contohnya misalnya seperti ini, mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Nah, ini karya hiasan ini menggunakan biji-bijian ya anak-anak, biji-bijian alami yang sudah kering. Nah, adapun nanti langkah-langkah untuk membuat hiasan kartu menggunakan biji-bijian. Nah, yang pertama anak-anak sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Selanjutnya, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Nah, anak-anak buat pola dulu nanti untuk menempelkan biji-bijian di atas kertasnya. Mau polanya seperti apa nanti terserah seninya anak-anak masing-masing. Selanjutnya langkahnya tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Setelah itu keringkan bila sudah selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah kita untuk membuat kartu hiasan dari biji-bijian. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya ya di rumah dengan temannya atau dengan orang tuanya. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny kepada Edo. Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga. Nah, sekarang di sini Bapak punya contoh pembagian, yaitu 12 dibagi 2 dibagi 3. Nah, di pembelajaran kemarin ya, kita sudah pernah belajar pembagian berturut-turut sebanyak 3 kali. Nah, caranya di sini kita cari dulu pembagian yang di depannya, yaitu 12 dibagi 2. Setelah itu nanti hasilnya ini baru kita bagi dengan angka 3 ini. Nah, kita sekarang cari dengan pengurangan berulang. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nanti sampai hasil akhirnya 0 ya. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Masih ada sisa ya, belum 0, berarti kita terus kurangkan. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 pengurangan berulang di sini. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, setelah itu baru kita hasilnya ini dibagi dengan angka 3. Jadi 6 dibagi 3. Nah, ini juga kita bisa cari dengan pengurangan berulang, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya ini sudah 0. Jadi kita tinggal menghitung saja ada berapa banyak pengurangan di sini. Ada 1, 2. Nah, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi begitu ya anak-anak caranya. Nah, sekarang contoh berikutnya. 15 dibagi 3 dibagi 5. Nah, yang kita cari dulu hasil pembagian yang di depan ini. 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 kita cari dengan pengurangan berulang. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi masih ada sisa ya, belum 0. Berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita baru hitung sekarang ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, setelah itu baru hasilnya ini kita bagi dengan 5. Jadi 5 dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 ini sama dengan 1. Ingat ya anak-anak, bilangan apapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi demikian cara kita mencari pembagian berturut-turut sebanyak 3 kali. Jadi pembelajaran kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada kali ini anak-anak bisa mengerti.
Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 4 pembelajaran 5. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika video ini bermanfaat, nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.